Halo teman-teman, jumpa lagi di podcast kita kali ini. Untuk pembukaan nih, aku ada pantun nih buat kalian. Dengerin ya. Ya nggak asik-asik banget sih, tapi coba dengerin dulu ya. Matahari terbit belum tinggi, jalan sendiri menunggu pacar. Masuk. Assalamualaikum, selamat pagi. Semoga acara kita kali ini berjalan dengan lancar. Oke, karena podcast kali ini beda-beda orang nih, jadi kita kenalan dulu ya. Karena pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Nabila Saharani dan rekan saya bernama Husnul Hatimah. Oke, di sini kita akan podcast bahas apa sih? Di sini kita tuh akan podcast tentang aspek legal TIK dan itu yang kita bahas adalah informasi. Tahu? Jadi kita mau bahas tentang informasi di aspek ilegal. Iya. Kamu tahu nggak sih informasi itu apa? Oh ya, aku tahu nih. Tahu sedikit sih, nggak banyak. Informasi aspek ilegal dapat dianggap sebagai yang bernilai tinggi, asetnya bernilai tinggi. Mengapa asetnya bernilai tinggi? Karena informasi ini berperan bernilai strategis untuk menentukan sesuatu. Karena kan kalau informasi itu kan sangat utama nih buat kita. Kayak kita ini nih besok mau kemana, kita kan harus menggali informasi lebih dalam kan. Nah, bener banget yang kamu omongin itu, bener banget. Jadi misalnya ya, kalau di sebuah perusahaan itu, perusahaan perdagangan mengalami kerugian, pasti perusahaan tersebut akan melakukan segala upayanya untuk menanggulangi sebuah kerugian itu. Iya, bener banget sih. Aku kemarin tuh baca di website. Nah itu kayak ada sirkulasi dalam informasi perdagangan gitu kan. Kan ada, kalau di daerah-daerah aku nih yang lagi marak-marak tetangga aku nih ya, aku ceritain sama podcast kali ini aja ya guys. Diam-diam aja ya, jangan bilang-bilang. Kalau tetangga aku nonton ya mohon maaf lah ya. Nah itu kalau tetangga saya kan pedagang nih. Nah pedagangnya itu sangat sukses, tahu kan? Kalau lagi dagang, lagi Pasti ada naiknya. Iya benar sekali. Kali ada lagi naik daun itu. Nah beliau itu punya rekan. Nah ternyata rekannya itu akhirnya itu kayak kabur loh. Itu kayak rekan kayak misal kita cuma kenal-kenalan doang. Nah gitu. Nah jadi tuh saat itu si teman itu membawa informasi tentang kayak pinjol. Oh aku nih ikut pinjol perusahaannya naik. Nah beliau misal si B-nya itu pengen ikut karena kan dia udah sukses. Seorang kan mana ada yang udah aku segini udah syukuri, nggak ada, pasti pengen yang lebih tinggi kan. Nah ternyata setelah itu 1 tahun berjalan lancar, 2 tahun ya innalillahi deh, mobilnya hilang, motornya hilang, sampai rumahnya udah nggak ada kemana. Itu misalnya kayak gitu tuh kenapa ya? Itu mungkin karena informasinya kan penting. Nah informasi itu kan kalau di aspek ilegal itu terbilang sangat penting ya guys. Nah sangat penting itu, jadi tetangga aku itu kayaknya kurang menggali informasi. Karena apa? Kalau kita udah menggali informasi kan kita nggak bakal nih kita terjun di pinjol. Kamu mau terjun di pinjol? Jangan-jangan nanti aku banyak utang. Nah iya kan, nah itu kayaknya kurang itu deh informasi. Kayaknya itu harus sering-sering bergaul sama kita ini yang banyak informasi. Boleh, besok kita ajak di podcast kita, gimana guys? Oke, lanjut yuk. Terus sekarang aku mau bahas tentang bentuk-bentuk ancaman informasi. Ada apa aja tuh? Ada 3 bentuk-bentuk ancaman informasi. Aku bacain ya. Oke. Yang pertama itu ada ancaman logik, yang kedua ancaman fisik, dan yang ketiga adalah ancaman administrasi. Gitu. Oh, kalau yang ancaman logik itu kayak virus di komputer gitu ya? Iya. Kalau misalkan fisik ya bencana alam. Betul bang. Kalau misalkan administrasi kayak hak akses tanpa izin, kayak misal akun aku itu pegang kamu tanpa sepengetahuan aku, seizin aku gitu. Wah, bahaya nih. Iya. Berarti kita harus menjaga benar-benar kayak di lingkungan kita kan nggak mungkin nih kalau bencana alam tuh emang udah takdir dari atas ya. Kalau virus komputer, kalau aku pribadi sih belum tahu tentang komputer lebih lanjut. Kalau kamu gimana? Kalau aku sih, kalau tentang komputer ya mungkin belum paham banget ya. Tapi kamu pasti sedikit-sedikit udah paham. Iya, mungkin ada sedikit paham lah ya. Nah, pasti kita butuh perlindungan juga kan ya. Oh iya bener banget, apalagi yang terakhir itu administrasi. Wah sangat banget.
kita harus kayak punya perlindungan buat melindungi semua informasi tentang kita. Ada perlindungan juga, kamu tahu kan perlindungan kan ya? Aku kemarin bacanya belum sampai situ sih. Nah, aku bacain sekarang ya. Perlindungan informasi. Ada beberapa perlindungan informasi. Ada yang pertama confidentiality atau kerahasiaan. Yang kedua integrity atau integritas. Terus yang ketiga ada availability atau ketersediaan. Jadi gitu. Kamu itu bacanya di mana ya? Biar aku nanti baca-baca gitu loh. Aku kan penasaran. Kalau aku itu tipikal orang yang kayak belum baca sendiri itu masih pengen geli aja gitu. Aku baca di buku paket, ada di internet, website juga ada kok. Oke, nanti websitenya kirim ke WA aku ya. Siap. Kemarin sih aku sempet nih baca-baca tentang dampak-dampaknya, tapi belum ke semuanya, cuma baru baca tentang judulnya kayak pasal 21 ayat 1, pasal 27 sorry guys, tadi maksudnya 27 ayat 1, terus 27 ayat 2, sama pasal 27 ayat 3. Terus ada juga di pasal 28 ayat 1 sama ayat 2, terus sama pasal 29. Gitu aja sih. Aku juga pernah baca sih di pasal 32. Ada ayat 1, ayat 2, ayat 3. Ternyata sangat teliti ya kalau membaca. Kamu itu sering membaca di website itu sama buku gitu, kayak digali terus ya? Iyalah kan informasi itu butuh banget, penting buat kehidupan kita juga kan. Iya benar banget sih. Emang kuncinya orang hidup itu kayak sebuah informasi itu harus banget kita dapetin. Karena kalau kita kekurangan informasi ya itulah kita banyak banget dampaknya. Apalagi sekarang kita kan dari tadi kesimpulan kita bincang-bincang nih sama bintang tamu yang super duper cerdas, ternyata lebih jenius gitulah ya dibilang. Nah itu tuh kita harus sangat menjaga informasi data pribadi kita ya, seperti ada KTP, ATM itu loh. Kamu kan ATM-nya biasanya banyak isinya, itu harus dijaga. Nanti kalau jatuh aku ambil. Nanti aku tanya ya pinnya apa, nanti kalau kamu yang ngambil, kamu yang kena pasal. Oh iya ya Allah aku lupa. Kayaknya kita udah lama banget kita podcastnya, nggak tahu ternyata kita udah lama banget. Oke, kita sambung next time kali ya. Kita cari waktu luang lain. Oke, mungkin podcast kali ini, bincang-bincang kali ini dengan Mbak Husnul Khotimah selesai dulu, lanjut aja besok ya. Oke, buat komen selanjutnya bisa di komen ya, kita besok podcastnya tentang apa, sama Husnul kah atau dengan bintang tamu yang lain. Mungkin kita berdua kurang asik, ditambahin yang satu lagi orang atau beberapa orang lagi boleh. Oke, mungkin cuma begini dulu ya. Oke, podcast kali ini kami akhiri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.